Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 37 ayat 1 dan 2 demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara-saudara sekalian, marah karena orang yang berbuat jahat dan iri hati kepada kesuksesan mereka yang berbuat curang, nampaknya manusiawi. Apalagi kalau kita sendiri telah bersusah payah, hidup jujur, tetapi justru mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun pemazmur menasihati kita agar tidak marah maupun iri hati kepada mereka. Sebab kesuksesan orang yang diperoleh dengan berbuat jahat dan curang hanya sementara. Maksudnya tidak bernilai kekal. Walaupun selama hidup mereka bisa menyembunyikan kejahatan mereka, tidak tersentuh oleh hukum, tetapi semua yang mereka miliki itu tidak akan bisa memuaskan hati mereka. Bahkan akan mengacaukan hidup mereka. Dan jika tidak bertobat, pada saatnya nanti mereka harus berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Lagi pula membiarkan kemarahan dan iri bercokol di hati sama dengan memberi kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan hidup kita sendiri. Karena itu, daripada marah dan iri hati, pemazmur menasihati kita agar yang pertama, percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Yang kedua, diam di negeri dan berlaku setia. Yang ketiga, bergembira karena Tuhan. Yang keempat, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan yang kelima, berdiam diri dan nantikan Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal itu dengan tekun, maka pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Dia akan bertindak, memunculkan kebenaran kita seperti terang, dan hak kita seperti siang. Dia akan membuat kita mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Saudara, janji ini tidak harus berarti berkat secara jasmani. Tetapi yang pasti adalah berkat rohani, yaitu sukacita dan damai sejahtera sebagai hasil dari relasi pribadi yang intim dengan Tuhan di dunia ini dan menjadi sempurna di dalam kekekalan. Jika semua itu ada pada kita, maka hal-hal duniawi akan nampak tidak berarti lagi. Sebab sukacita dan damai sejahtera sebagai dampak dari relasi pribadi yang intim dengan Tuhan itu memberi kita kepuasan sejati. Pada saat itulah akan menjadi nyata bahwa firman Tuhan itu benar, bahwa Tuhan berkuasa memelihara anak-anaknya, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam dunia ini di luar kendalinya. Saudara, hari ini apakah saudara sedang bergumul seperti pemazmur? Mari kita ikuti nasihatnya. Bertobat dari rasa marah dan iri, hidup sebagai anak-anak Allah, dan alami pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu di dalam dan melalui hidup kita. Amin.